Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andri. Hari ini kita akan meneruskan materi minggu kemarin mengenai fluida dinamis, yaitu sekarang kita masuk ke subbab aplikasi dari persamaan Bernoulli. Nah, untuk aplikasi persamaan Bernoulli, di sini saya akan ambil 3 alat ya yang digunakan, yaitu pertama ada tangki bocor, kedua ada gaya angkat sayap pesawat, yang ketiga ada tabung venturimeter. Oke, yang pertama dulu mengenai tangki bocor. Di sini misalkan ada sebuah tangki berisi air. Kemudian airnya di tengah tangki ini kemudian mengalami kebocoran sehingga nanti ada air yang keluar. Nah, misalkan ketinggian permukaan air sampai dasar atau tanah itu adalah H1 ya. Ketinggian air permukaan air sampai tanah adalah H1. Kemudian ketinggian dari permukaan air sampai lubang kebocoran adalah H, sedangkan dari lubang kebocoran sampai dasar adalah H2. Kemudian airnya itu keluar menempuh jarak mendatar sejauh X. Nah, pertama kita mau menghitung berapa kecepatan air keluar dari lubang kebocoran. Untuk menghitungnya kita pakai persamaan Vt sama dengan akar 2GH. Nah, ini adalah kecepatan air keluar dari lubang kebocoran. H-nya ini tadi ya, H yang ini dari permukaan air sampai lubang. Jangan sampai salah. Jadi H-nya itu dari permukaan air sampai lubang untuk Vt akar 2GH rumusnya. Kemudian waktu yang diperlukan air keluar dari lubang kebocoran sampai tanah itu ditulis pakai rumus T sama dengan akar 2H2 per G. H2 itu adalah jarak dari lubang kebocoran sampai tanahnya, sampai dasar atau H2 yang ini. Kemudian berapa jarak mendatarnya X? Untuk menghitung jarak mendatarnya kita pakai rumus X sama dengan 2 kali akar H kali H2. Nah, untuk lebih mudah memahaminya akan saya berikan contoh soalnya. Di sini disajikan ada sebuah tangki berisi air kemudian mengalami kebocoran di salah satu dindingnya. Di sini disebutkan ketinggian permukaan air sampai ke dasar ke tanah ini adalah 10 meter. Sedangkan dari permukaan air sampai lubang kebocoran itu jaraknya 4 meter. Nah, berarti kan kalau dari sini dari lubang kebocoran sampai dasar itu tinggal kita kurangin aja 10 dikurang 4, maka di sini nanti jaraknya adalah 6 meter. Pertanyaannya adalah tentukan kecepatan air keluar dari lubang. Ini nanti berapa nih kecepatan air keluarnya. Yang kedua, waktu yang diperlukan air dari keluar dari lubang sampai ke tanah. Kemudian yang ketiga adalah jarak mendatar X-nya. Oke, yang pertama dulu kita bahas untuk menghitung kecepatan air keluar dari tanah. Kecepatan air keluar dari lubang. Ini kita pakai rumus Vt sama dengan akar 2GH. Ingat tadi H di sini adalah jarak dari permukaan air sampai lubang kebocoran. Berarti H-nya adalah 4 meter. Kita substitusi angka-angkanya. Vt sama dengan akar 2GH sama dengan akar 2 dikali gravitasinya 10. H-nya adalah 4. Nah, ini nilainya sama dengan kalau dikalikan 80 ya. Akar 80 ini adalah sama dengan akar 16 kali 5. Akar 16 adalah 4. Jadinya 4 akar 5 meter per sekon. Kemudian yang B, waktu yang diperlukan air keluar dari lubang sampai tanah ya, dari lubang sampai tanah waktunya. Itu kan rumusnya T sama dengan akar 2H2 per G. H2 itu adalah jarak dari lubang kebocoran sampai dasar. Berarti ini kita hitung dulu nilai H2, yaitu tinggal dikurangin 10 dikurang 4, maka akan didapatkan nilainya adalah 6 meter. Barulah kita substitusi ke angkanya, yaitu akar 2 dikali 6 dibagi dengan 10. Nah, 2 kali 6, 12. 12 kita akarin, itu kan sama dengan 4 kali 3 ya. Akar 4 adalah 2, sisanya akar 3. Jadi 2 akar 3 per 10. Setelah itu kita rasionalkan, kali akar 10 per akar 10. Sehingga ini jadinya 2 akar 30, dari akar 3 dikali 10 jadinya akar 30 per akar 10 kali akar 10 adalah 10. 2 sama 5 kita sederhanakan, coret 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 5. Jadi jawabannya 1 per 5 akar 30 sekon. Kemudian jarak mendatar X-nya itu dihitung pakai rumus X sama dengan 2 akar H kali H2 sama dengan 2 kali akar H-nya 4, H2-nya 6. Ini 2 akar 24.
Nah, 24 itu kan sama aja 4 kali 6. Akar 4 adalah 2. Nah, 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi jawabannya 4 akar 6 meter. Seperti itu. Berikutnya, gaya angkat sayap pesawat. Sebuah pesawat dapat terbang itu harus memenuhi asumsi-asumsi seperti yang sudah dijelaskan oleh si Bernoulli. Adapun syarat supaya pesawat itu dapat terbang harus memenuhi beberapa persyaratan. Misalkan di sini ya, ada sebuah sayap pesawat, ya sebuah sayap pesawat di bagian bawah dia punya tekanan aliran udaranya P1. Kemudian gaya yang mengangkat pesawatnya F1 ini adalah F1 di bagian bawah. Kemudian kecepatan aliran udara di bagian bawah sayap adalah V1. Sedangkan di bagian atas ya gaya yang bekerjanya sebesar F2, tekanannya adalah P2 dan kecepatan aliran udaranya adalah V2. Supaya pesawat itu bisa terbang, itu harus memenuhi asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, tekanan di bagian bawah atau P1 harus lebih besar dari tekanan di bagian atas atau P2. Itu syarat pertama. Jadi P1 lebih besar dari P2. Yang kedua, gaya di bagian bawah atau F1 itu harus lebih besar daripada gaya di bagian atas atau kita tulis F1 lebih besar dari F2. Tetapi kelajuan aliran fluidanya atau aliran udaranya di bagian bawah V1 harus lebih kecil daripada di bagian atas atau V1 kurang dari V2. Nah, inilah syarat supaya pesawat itu dapat terbang. Sedangkan syarat supaya pesawat dapat mendarat ini kebalikan dari syarat pesawat dapat terbang. Kita balik aja. Ini menjadinya P1 kurang dari P2, F1 kurang dari F2 dan V1-nya lebih besar dari V2. Nah, kalau ditanya berapa sih gaya angkat sayap pesawat yang bekerja? Untuk menghitung gaya angkat sayap pesawatnya, kita menggunakan persamaan selisih dari gaya F1 dikurang F2. Itu nilainya sama dengan setengah dikali rho dikali A kali kurung ya V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. F1 min F2 ini merupakan selisih gaya ya bagian bawah dikurang bagian atas yang merupakan gaya angkat sayap pesawat. Rho-nya adalah massa jenis. Massa jenis udara kalau tidak disebutkan biasanya 1,2 kg per meter kubik atau kadang juga 1,3. A-nya adalah luas penampang. V2-nya kecepatan aliran udara di atas. V1 kecepatan aliran udara di bawah. Oke. Kita lanjut ke contoh soal. Gaya angkat yang terjadi pada sebuah pesawat diketahui 1100 kN. Jadi K kecil ini dibacanya kilo. Kilo itu berarti 1000. Berarti kan tinggal dikalikan dengan 1000. Pesawat tersebut memiliki luas penampang sayap 80 meter persegi. Jika kecepatan aliran udara di bawah sayap adalah 250 meter per sekon dan massa jenis udara adalah 1 kg per meter kubik, tentukan kecepatan aliran udara di bagian atas sayap pesawat. Nah, yang berapa kecepatan aliran udara di atas sayap ini kita bisa gunakan persamaan yang diketahui dulu soalnya ya. A-nya itu 80 meter persegi. Kecepatan di udara di bawah sayap adalah 250 meter per sekon. Massa jenisnya 1 kg per meter kubik. F-nya 1100 kN atau 1.100.000 Newton. Berapa VA-nya? Kita substitusi ya. F itu tadi setengah kali rho VA kuadrat dikurang VB kuadrat. Dengan F-nya gaya angkatnya kan tadi 11.000 kN. Ini kan kilo ya, dikali 1000 aja. Jadinya 1.100.000 Newton. Nah, 1.100.000 Newton sama dengan rho setengah dikali rho-nya 1, VA kuadrat dikurang 250 kuadrat, VB-nya dikali dengan luas penampangnya 80. Nah, nanti ini 2, kamu kali dengan 1.100.000. Ini jadinya 2.200.000. Sama dengan VA kuadrat dikurang 250 kuadrat kali 80. Maka VA kuadrat dikurang 250 kuadrat dibagi 80. Nah, ini kalau dibagi 80 jadinya 275. Sama dengan VA kuadrat min 62500. Maka VA kuadrat pindahkan. Yang tadi min jadi plus. Jadi 27500 ditambah 62500. Sehingga jadinya 90.000. Nah, akar dari, ini masih VA kuadrat ya. Akar dari 90.000 adalah 300 meter per sekon.
Jadi kelajuan aliran udara di bagian sayap adalah 300 meter per sekon. Kemudian kita lihat yang berikutnya mengenai tabung venturimeter. Fungsi dari tabung venturimeter adalah untuk mengukur kelajuan aliran fluida. Misalkan kita mengukur kecepatan air, maka nanti airnya itu kita masukkan ke dalam tabung, maka nanti akan terdapat selisih ketinggian H. Nah, dari selisih ketinggian ini kita bisa menghitung berapa kelajuan air memasuki tabung pipa venturimeter, yaitu dengan menggunakan rumus V1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 dikuadratkan dikurang 1. Di mana V1 ini adalah kelajuan air memasuki tabung venturimeter, G-nya adalah percepatan gravitasi, H-nya perbedaan selisih ketinggian, A1 luas penampang pada yang pertama, A2 luas penampang pada penampang yang kedua. Nah, oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.